Halo guys, oke kembali lagi sama saya Kiki Maulana. Sudah hampir 1 tahun kayaknya ya aku tidak pernah ngonten. Dan kali ini aku mulai mengonten kembali dengan salah satu talent yang pernah aku hubungin 1 tahun yang lalu. Jadi dia ini pernah saya kontak 1 tahun yang lalu, waktu itu masih sedikit followersnya, belum ada manajer juga. Saat aku kontak ternyata udah ada manajer ya. Udah gitu followersnya juga banyak. Kenapa aku ngundang dia? Karena isi Instagramnya itu buaya darat semua ya. Setiap kali upload story ada yang komen, upload foto atau upload video pasti ada yang komentar, laki-laki semua, love semua lagi isinya. Nah, jadi kali ini saya mewakili para buaya darat yang ada di Indonesia yang ingin kenal sama kamu. Mungkin kamu juga gak akan ngerespon mereka kan? Enggak dong, Pak. Ya kan? Nah, di sini akan saya wakili untuk para buaya darat yang ingin kenal sama dia. Mungkin kamu bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan. Hai, aku mau kenalin diri aku sendiri di sini. Namanya Rosita. Panggilannya? Ros. Panggilannya Ros. Iya, Oke. panggilannya Ros. Ros, oke. Untuk para buaya darat sudah tahu kan namanya Ros, ya. Tinggal di Jakarta Utara. Di situ kerjaannya ternyata host live Shopee dan TikTok. Oke, mari kita kupas satu persatu. Wah. Kenapa kamu memilih Jakarta Utara untuk tempat singgah kamu? Sebenarnya nggak memilih sih, Kak. Ya adanya itu, jadi akhirnya tinggal di situ. Tinggal di situ. Nah, kamu di sana rumah, ngekos, apartemen, apa? Kos. Kos. Serius? Kos ya. Sudah berapa lama berarti kamu di Jakarta Utara? Mau hampir 1 tahun. 1 tahun. Berarti sebelumnya di Serang, Banten? Tangerang. Tangerang. Tangerang juga kerja? Kerja. Awal pertama kerja Sukabumi. Berarti dari Serang, Banten langsung ke Sukabumi? Sukabumi. Terus setelah dari Sukabumi, di Sukabumi hampir 8 bulan. Iya. Oke, 8 bulan guys. Iya, habis itu nggak melahirkan karena 8 bulan. Gugur ya? Gugur itu ya, jadinya pindah ke Bandung. Oh, sempat di Bandung? Sempat di Bandung sama Tahun berapa itu? itu tahun berapa ya? 2014. 2013. 2013. Waktu aku masih kuliah itu. Oke, 2013 sampai nggak tahu ya sampai nanti. nanti ya. Berarti lama ya di Bandung, sempat lama. Sempat lama. Itu kerja juga? Itu kerja. Kerja juga. Cuman agak lebih banyak main sih. Lebih banyak main ya. Memang Bandung memang cocok untuk main ya. Iya, Bandung. Dari Bandung ke? Dari Bandung, Tangerang. Oh, baru Tangerang. Terus balik lagi ke Banten. Terus di Banten lumayan lama, balik lagi ke Karawaci, Tangerang Karawaci. Oh iya, terus Ke Cikupa. Cikupa di mana tuh? Tangerang juga. Tangerang juga. Daerah, tapi nama daerahnya Cikupa gitu. Iya, nama daerahnya Cikupa tapi tetap Tangerang. Masih Tangerang. Iya. Oke. Terus lama lagi di Cikupa, Tangerang. Lebih lama di Tangerang sih. Tangerang. Enggak dari Tangerang, balik lagi ke Banten. Mhm. Balik lagi ke sini ke Jakarta. Jakarta Utara. Kapannya aku dilamar? Nih para buaya darat mau dilamar. Tulis aja di kolom komentar ya. Soalnya ngelamar terus, kapan dilamar? Ya, Iya kan? Sok atuh buaya darat jangan cuma bisa ngegombal dan ngasih love doang. Iya. DM mau mahar berapa? Oh my god. Oke, jadi kita sudah tahu ya secara singkat. Kalau gitu aku ingin yang lebih dalam lagi pertanyaannya ya. Di umur kamu yang sekarang, boleh disepil nggak umurnya? Boleh. Berapa umur kamu? Umurnya 30 tahun. 30 tahun. Oke, di umur kamu yang 30 tahun ini lebih banyak kesedihan
atau kebahagiaan yang kamu dapatkan? Aku ingin tahu dulu dari sisi kesedihan kamu. Apa itu? Sedihnya nggak ada keluarga. Di sini kan di Serang Banten semua kan? Kita Di Serang Banten sebenarnya cuma ada satu, mama. Papa. Nggak tahu. Aku dari kecil sampai sekarang nggak pernah yang namanya tahu bapak. Papa kandung Ya, meninggal atau pisah? bisa. Berarti dari kamu kecil dong? Iya, dari bayi. Dari bayi sekecil ini. Sekecil upil. Oh, ini dong namanya. Gitulah. Oh, kamu nggak nanya ke ibu kamu, Nanya. bapak aku itu di mana? Tapi sempat tunjukin fotonya nggak kan? Biasanya suka ada fotonya. Enggak, Pernikahan bisa ada? enggak ada. Sekarang rumah mama, rumah bapak itu deketan, cuman selisih 3 rumah atau 4 rumah gitu. Oh, satu komplek. Mm-mm. Tapi kenapa bisa nggak tahu? Kayaknya ada yang ditutupin ya? Karena ayah tuh lebih apa ya? Dia tuh lebih tinggalnya itu di Jakarta. Jadi nggak tinggal di kampung gitu. Jadi makanya nggak pernah tahu, nggak pernah dikenalin juga kayak gitu. Tapi kamu pernah minta nggak? Nggak Kenapa? kenapa. Ada rasa benci? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Tapi itu kan bapak kamu yang ngulek-ngulek. Emotional, damn it. Nice. Jadinya kamu kan dari seorang bapak kan? Yes. Kenapa kamu nggak mencari? Nggak. Kenapa? Nggak tahu kenapa, tapi nggak aja. Nggak ada alasan. Kamu kalau nikah pasti butuh seorang ayah kan, figur ayah untuk jadi wali nikahnya. Bagaimana cara kamu mengantisipasi hal itu? Ya mungkin datang ke rumah keluarganya. Gitu. Iya, kan deketan. Jadi dikasih tahu kalau bapak di sini. Kayak gitu. Kenapa nggak dari sekarang? Enggak. Kamu nggak mau berbakti gitu? Bukan nggak mau, tapi kayaknya dari bapaknya juga nggak nyari aku. Terus kenapa aku harus nyari dia? Tanggung jawab dia mana? Kayak gitu. Berarti dari kecil memang nggak dinafkahi lah, secara kasar gitu. Iya. Berarti yang ngebiayain kamu dari seorang ibu. Kakek sama nenek. Aku dua-duanya dari dua itu nggak dapet. Dari mama. Kasih sayang nggak dapet? Nggak. Jadi dapetnya dari kakek sama nenek. Mama kamu, tapi kamu masih suka ketemu? Suka ketemu. Yang bikin renggangnya? Sama mama. Karena dari kecil, entah umur 3 bulan atau 3 tahun, aku udah ditinggalin kerja. Oh, kerja. Jadi mama jadi TKW apa TKI. Oh ya, tenaga kerja luar negeri itu ya? TNI ya. Boleh, mungkin dia yang bagian merayap. Kamu mensupport kan? Ibu kamu kan nyari uang, kerja kan? Sampai sekarang masih di luar negeri atau Enggak, gimana? sekarang udah punya kehidupan baru. Oh, maksudnya nikah lagi. Ya, udah punya anak juga. Kamu cukup berat ya. Kamu Kalau lebaran gimana berarti? lebaran? Ya lebaran sama mama, cuman karena mama kan sama keluarga yang sekarang. Terus kan tinggalnya nempatinnya rumah nenek ya kan. Jadi kalau lebaran ya sendiri dulu di rumah. Berarti Nanti kamu kalau pulang pasti ke rumah nenek berarti ya? iya, tinggal sendiri. Pure sendiri. Terus sendiri. Oke, berarti ibu kamu udah punya kehidupan baru. Kalau bapak kamu udah punya kehidupan baru juga nggak? Iya, semuanya udah punya. Berarti kamu punya bapak ibu kandung sama bapak ibu tiri berarti ya? Iya. Double ya, Double say. Biasanya double tuh kayak Indomie double tuh enak banget. Bikin kenyang biasanya ya, kenyang masalahnya. What the fuck? Itu mungkin ya sisi sedih kamu ya. Maksudnya dari kecil memang tidak bisa, bukan tidak bisa ya, memang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua pas masih kecil gitu. Dan pas gede juga ternyata dua-duanya udah punya kesibukannya masing-masing, kehidupannya masing-masing gitu. Dan terus juga
diasuh mungkin ya sama kakek nenek dari kecil sampai sekarang? Udah nggak ada. Kakek nenek udah nggak ada. Udah lama. Berarti kamu pure sendiri dong? Iya. Kamu nyari uang sendiri? Betul. Luar biasa ya. Oke. Selain itu ada lagi selain orang tua dari sisi kesedihan kamu? Banyak sih Kak kalau ceritain, tapi itu aja. Gitu aja. Spill. Poin apa? Serius. Gak ada guys. Biasanya yang suka ketawa ceria itu biasanya yang paling dalam sakitnya ya. Hai, enggak lah, banyak bahagianya, alhamdulillah di situ. Jadi doa yang terbaik ya. Semoga tetap bahagia lah ya. Amin. Ya, harus bahagia. Harus dong. Kebahagiaan itu harus dicari dong. Ya, Betul. jangan nunggu datang, nggak akan datang. Cari dong kebahagiaan itu ya. Yes. Oke. Semangat ya. Semangat lah. Sekarang aku ingin tahu 50% dari sisi kebahagiaan kamu. Apa itu? Bahagianya. Bahagianya tuh ketemu banyak orang-orang yang support, baik dari temen sih kebanyakan. Teman. Iya, temen, walaupun maksudnya temen yang kayak cuman ketemu di tempat kerja, terus kayak ya support aja gitu lah, main segala macem, itu sih lebih banyaknya kayak gitu, ketemu orang-orang baik. Itu mungkin ya yang bisa menutup kesedihan kamu. Yes. Seperti apa ya? Me time, quality time, refreshing mungkin di situ kali ya. Iya. Oke. Temen, berarti ada sahabat. Sahabat ada banget. Ada banget. Itu ketemu cukup lama sih, tempat kerja yang di Tangerang, tapi ada yang lebih lama. Bukan yang sekarang. Itu bisa dibilang sahabat, kayak udah kakak adik Berarti tahu kamu banget ya? banget. Dari kita SD dari kelas 1 sampai sekarang. Wih, awet ya. Ya dong. Temen aku nggak tahu kamu aneh. Ada yang udah nikah, ada yang jadi ustadz, jadi pelacur. Wow. Mana lah. Oke. Alhamdulillah ya, berarti masih ada dikelilingi orang-orang yang baik, minimal itulah ya, dikelilingi orang-orang yang baik. Betul. Ada lagi nggak selain teman yang bikin kamu bahagia? Entah itu pencapaian atau karir atau apa? Pencapaian sih belum sampai di titik itu harus dapat. Kayak maksudnya masih belum, terus juga masih belum puas sama titik pencapaian. Tapi bangga sama diri sendiri sampai bisa sejauh ini. Kebahagiaan Ros itu kita sudah tahu semua ya. Kurang lebih dari ya ruang lingkup teman. Mungkin teman kerja juga ada ya. Banyak kalau teman kerja. Teman kerja banyak. Intinya dari pertemanan lah kehidupan Ros, jadi bisa merasakan namanya me time, quality time, refreshing, healing, melepas penat, melepas masalah. Tapi kamu kerja katanya sibuk ya? Enggak. Mana aku chat, Kak aku lagi kerja. Kan house life itu kan emang bener-bener harus stop, kita fokus Kak. Gitu. Iya, jadi kayak kita nggak bisa jauh-jauh chat, apalagi telepon. Itu juga kalau ngobrol pun harus ada kayak waktu gitu loh. Tapi biasanya kalau itu kalau nggak salah 2 jam ya Kalau- durasinya. Kalau aku tempat kerja yang sekarang itu nggak 2 jam Kak, 4 jam sekali live itu. Whoa, hey. Sesi pertama itu 4 jam, sesi kedua itu 3,5 jam. Kalau dulu mungkin Ros, ya emang setiap perusahaan itu beda-beda. Di house life itu dari awal Ros dapet itu kerjanya enak banget, kayak cuman duduk doang, mainin handphone, udah nggak ngomong sama sekali. Suara juga masih kayak merdu banget saya. Sekarang udah beda nih ya, udah kayak ya gitu. Oh, tapi aku sering lihat kamu story pasti lagi makan. makan. Itu memang kerjaan kamu tuh makan atau nge-live sih? Live. Live. Kalau makan berarti itu Ros
3 hari nggak makan nasi. 3 hari makan nasi. Pantesan ya 2 jam itu makan tuh. Itu 3 hari nggak makan tuh. Enggak 2 jam makan. Enggak 2 jam makan juga, Kak. Berarti itu kamu jualan apa berarti? Kalau yang sekarang Live apa gitu? produk ini, nail art. Oh, nail art. Emang ada berapa produk? Nggak, kamu live cuma 1 kan? Atau banyak? Banyak, tapi dia lebih ke ruang lingkupnya yang sekarang Ros iniin nail art. Jadi kayak fokus di sana. fokus di situ. Oh. Udah nggak ada produk lain. Oke guys, jadi seperti itu ya. Kita sudah tahu dari sisi kehidupan Ros 50% better lah ya, 50% ada sedihnya, pasti ada sedihnya ya tiap orang ya. Walaupun hidup sudah enak, tetap ada sedihnya juga ya. 50% sedih, 50% ada sisi kebahagiaannya. Oke, di umur kami sekarang 30 tahun ya. 40 tahun. 40 tahun. Ya, permintaannya 40 tahun. Pasti kamu sudah melewati masa-masa pacaran lah, itu entah itu pacaran bocil, cinta monyet, ya, cinta remaja, cinta anak sekolah, cinta dewasa, pasti udah pernah ngalamin semua. Nah, aku ingin tahu berapa banyak mantan kamu? Mantan apa nih? Mantan yang kayak gimana dulu? Maksudnya mantan yang serius apa cuman main kayak Oh, kan udah ada 2 ya, ada yang monyet, ada yang serius. yang mana? Yang seriusnya aja. Yang seriusnya aja. Kalau serius itu cuman ada 3. We're gonna do a deep dive on our guest Instagram. Guys, Enggak, bohong. sikat. Oke, tapi pasti ada lah ya. Aku juga pasti ada lah monyet-monyetnya mah. Gitu. Ada monyet. Ada monyet. Oke, dari ketiga mantan ini, 3 ya. 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 bebas lah. Mantan terbaik kamu? Enggak ada yang terbaik. Pasti ada. Setidaknya dia telah memberi kamu warna kan. Minimal adalah entah itu dari effortnya, kesetiaannya, atau apa yang pernah dia beri yang terbaik. 1, 2, 3. Di antara 3 itu. Di antara 3 itu Yang terbaik dulu menurut kamu. Oh, dia ternyata effortnya bagus atau apa gitu, aku pernah dikasih ini, pengertiannya bagus, usahanya bagus, apa gitu. 1, 2, 3. enggak ada. Pasti ada tuh, Ros. Enggak ada. Ada. Enggak ada. Ada. Enggak ada. Masa pacaran nggak ada yang diberikan yang terbaik? Pasti adalah pengalaman yang mengesankan gitu bagi kamu. Enggak ada yang berkesan gitu loh, Kak. Kayak rata-ratanya yang pernah jalanin sama Ros itu dia pengennya di ngertiin aja gitu loh. Kayak cuman ya effortnya kayak biasa aja gitu. Tapi ada yang terakhir Ros, yang terakhir ya. Kalau yang dua itu menurut Ros enggak. Berarti yang ketiga. 3, yang ketiga ini umurnya seumuran sama Ros, tapi dia lebih dewasa. Kayak dari kedua mantan ini dia yang lebih dewasa, dia lebih ngajarin kayak gitu. Effortnya kayak walaupun nggak banyak ada. Tapi adalah ya, setidaknya ada usaha ya. Walaupun setitik upil ada usaha ya. Ya. Oke, berarti hanya itu aja. Ya. Nggak ada yang lain tuh. Aduh, Ros, kalau di percintaan kayak gitu nggak ada yang menarik. Nggak ada yang menarik. Tapi kamu menarik ya di mata orang ya. Iya. Nah, Mungkin. Aku nggak tahu ya. oke. Kalau menurut kamu dari ketiga ini, 2 ini kan berarti kan nggak bagus lah ya. Yang terakhir tuh menurut kamu ada lah bagusnya gitu. Ada bagusnya. Kenapa putus? Karena apa ya? Udah capek Dari kamunya apa dari dianya? dari Capek. Ros. Jadi kayak
Ros sama orang lain nggak boleh, sama dia kayak dibiarin gitu loh. Paham nggak? Gak boleh. Artinya gak boleh sama orang lain itu gimana sih? Jadi kayak Ros deket sama orang lain, dia minta Ros untuk datang lagi gitu. Jadi kayak nggak boleh gitu sama yang lain, tapi sama dia Waktu kayak sudah putus gitu maksudnya. Terus Enggak. kamu dekat lagi sama cowok gak boleh? iya kayak gitu. Harus sama dia. Harus sama dia, jadi harus balik lagi sama dia gitu. Kayak terus dibuang sama dia. Begitu Ros kayak dekat sama yang lain, dia datang lagi. Tapi dengan- saat dapat kamu dia abaikan. Iya, dan itu Ros ngerasa udah ngasih kesempatan 2 kali dengan hal yang sama. Jadi kayak Ros membaca buku yang sama kayak gitu. Dan ketiga kalinya Ros ngerasa ini nggak bakalan bagus. Itu juga nggak akan ada jenjang yang serius. Ros nggak mau buat ngabisin waktu Ros cuman untuk orang yang itu aja. Kayak gitu. Berarti berapa lama kamu hubungan sama dia? Hampir mau 4 tahun. Berapa tahun ya? Berarti kalau aku baca berarti lebih besar di kamu ya sisi perhatiannya. Iya. Ya kan? Dia cuma bisa apa ya? Bukan ngancem ya, tapi nggak boleh gitu. Nggak boleh pergi. Iya, mungkin ya kayak gitu. Tapi yang Ros dapet kayak gitu. Jadi setiap kali Ros yang ngejauh, udah nih ngejauh sekitar misalkan 1 bulan 2 bulan, terus udah ngejauh, nanti dia datang Datang lagi. dengan versi yang menurut dia baik gitu. Nanti Ros datang buat apa? Buat nerima dia lagi, ternyata dengan hal yang sama. Kayak gitu terus. Kayak Ya, karena kan memang ada istilah jangan pernah membaca buku sebanyak 2 kali. Ada tuh. Iya, ada Karena memang. bakal sama aja gitu. Kayak kita nonton film Dilan sama Milea gitu ya. Iya. 1, 2, 3 tetap aja putus kan. Terus kita nonton lagi tetap aja putus gitu. Karena namanya sifat dan karakter itu sudah dari lahir ya. Gitu, dari lahir. Jadi susah untuk dirubah. Tapi biasanya laki-laki tuh kalau sayang pasti berubah. Betul banget itu. Kalau nggak sayang ya susah untuk berubah. Yes. Gitu ya. Oke, jadi itu ya. Setidaknya itu adalah dari ketiga makan ini yang terbaik tuh itu yang terakhir. Tapi tidak luput juga pasti ada kekurangannya juga ya. Oke. Berarti sisa 2 nih. Mantan terburuk versi kamu. 1, 2. 2. Tengah-tengah. 2. Bentar dulu, itu yang ketiga itu pacaran kapan? Tahun kapan? 2022 23. Pokoknya itu deh Kak, aku lupa. Udah lama berarti ya? Ya, Udah lama. Nah, kalau yang tengah-tengah ini yang versi terburuk itu tahun berapa? 2004. Oh, udah lama banget itu mah. 2004 sampai 2022. Wah, hampir Pertengahan. 10 18 tahun. 9 18 tahun. 9 tahun ya, 8 atau 9 tahun ya? 9 mau ke 10 tahun. Kenapa itu? Yang bikin kamu bertahan aja deh. Yang bikin kamu bertahan tuh apa? Bertahan itu dia bakalan berubah dengan sifat dia. Ternyata bukan lebih baik, tapi lebih buruk. Lebih buruk. Oke, ini kan kita cerita tentang mantan terburuk ya. Jadi terburuknya tuh seperti apa sih? Buruk banget. Buruk. You can look this dong. Buruk seperti apa? Buruknya itu mungkin dari sifatnya, dari tingkah lakunya, dari cara bicara, semuanya. Semuanya. Itu mungkin dari sisi buruknya. Baik orangnya, tapi ke orang lain. Ke orang lain. Ke kamu pasangannya nggak bisa memberikan yang terbaik berarti. Ya, jadi baiknya kayak semenit, buruknya 24 jam. Bener-bener buruk rupa ya. Enggak, tapi dia baik dia baik. Baik. Pasti baik lah ya. Pasti ada sisi baiknya lah. Walaupun lebih sering menyakitkannya ya. Oke.
Kalau sudah tahu begitu, kenapa kamu menerima dia? Awalnya enggak. Awalnya enggak kayak gitu, Kak. Ya kan orang awalnya baik, lemah, lembut, manis, udah kayak Lembut, gula. letoy. Letoy, ya. Dulu ketemu Ros gini. We're gonna do a deep dive on our guest Instagram. Kenapa kamu menerima? Awalnya itu dia baik banget, Kak. Ya, baik. Dari baiknya itu mungkin Ros bisa luluh. Kayak apa ya? Kayak apa ya, Kak? Orang baik tuh yang menurut Ros tuh ya baiknya Ya, kayak pokoknya baru pertama kali lah PDKT itu kan memang baik. baik banget lah. Iya itu, baik Jadi banget. nyetritnya tuh, wah. Heeh. Hebat Gimana lah. tuh ya? Mm-mm. Beh, pokoknya mah galu-galan ya, Iya, say. ugalan lah. Mm-mm. Sampai dapat hatinya dulu aja. Mm-mm. Kalau dapat hatinya biasanya udahlah. Gitu. Kalau tapi dibilang penasaran juga enggak juga ya. Bener kan? Oke. Tapi 9 tahun loh tuh kalau nyicil rumah lunas itu. Udah bukan lunas lagi, udah banyak kali. Iya. Sawah, tanah, kuburan. Udah nyiapin kuburan di sini. Si aku sakit hati. Oke, berarti itu 9 tahun berarti aku tahu kamu ngebatinnya seperti apa ya. Wow, gitu ya. Ngebatin banget ya. Beh, Serius. banget, Kak. Badan aku tuh bukan segini. Jadi bisa dibilang ini yang paling menurut aku di tahun ini badan yang paling cakep. Cakep, guys. Cakep ya. Berapa gitu berat badan kamu? Sekarang kemarin terakhir ditimbang itu 4950. Pas 950. Tapi segemoy ini ya, saya kalau di kamera. Berarti nanti minggu depan 52. Jangan. Janganlah. Ya. Oke. Berarti dulu kamu kurus banget. Banget. Gara-gara si cowok ini. Ya. Bisa dibilang kayak tulang nggak ada daging. Gak ada daging. Gimana tuh? Tahu tuh kayak kaki kuda.